Ini air minum perusahaan, kebutuhan air minum karyawan sama klien, ada semua tuh hitung-hitungan, dihitung ini. Semua ada, mineral berapa, Pristine berapa harganya, ada semua Fiji. Perbandingan biaya air minum sehari-hari, ada semua. Tuh foto-fotoin aja tuh. Ya kan? Air isi ulang berapa? Super 73 juta bertahan 15 sampai 25 masa pakai. Ada semua, mau ngapain ini? Semua ini data-data semua. Lah boleh Pak, tadi kan saya sudah buka mau tanya. Ya, monggo. Internet? Google? Kan pernah ada BPOM yang bikin ilegal. Saya suka tuh. Bro, tolong bantuin bro, kasih kau biar pada dengar semua. Pertanyaannya apa? Tes. Perkenalkan nama, umur, hobi, alamat, terakhir kerja di mana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak DJ, nama saya Ahmad Fikri Sidarta. Mas Ahmad, dipanggilnya Mas Fikri ya? Fikri, ya. Oke Mas Fikri. Pekerjaan saya sehari-hari itu saya dosen. Oh ya. Ya kan. Kemudian kita kan pernah prospek. Saya belum join sebenarnya, cuman Belum punya mesin. Belum punya mesin juga. Yang ngajak ke sini siapa? Bu Lilis. Oke. Kita lagi prospek kemarin sama beberapa kandidat kita gitu kan. Nah, mereka juga searching ternyata. Saya suka sebenarnya orang-orang kritis seperti itu kan. Ya. Pertanyaannya adalah nih dia searching di Google, BP POM pernah menyatakan Jejak digitalnya. ilegal, ya kan? Kemudian alkalin juga belum ada terbukti dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau saya karena udah 2 kali ikut seperti ini juga terbantahkan. Cuman kan buat yang membaca Google itu sendiri pasti kan akan, nah ini jejak digitalnya masih ada gitu. Iya, nggak bisa hilang itu. Gimana Enagic menghilangkan itu gitu kan? Apakah perlu banyak jurnal-jurnal yang memang harus diterbitkan gitu kan? Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya gimana cara kita menjelaskan tentang masalahnya Indonesia, masyarakat kita masih percaya sama BP POM. Walaupun saya juga apapun yang di BP POM hasilkan belum tentu benar juga gitu kan. Nah ini yang kita menjelaskannya sama orang-orang yang awam seperti itu. Oke, makasih Mas Fikri, pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan dong buat Mas Fikri ya. Saya ada prospek, kebetulan teman saya sendiri yang saya kenal. Ini true story ya, nggak ngada-ngada. Saya tahu dia waktu saya ikut acara, ada tour ya, main mobil lah waktu itu. Ngobrol. Ternyata dia di Al-Azhar. Saya tanya, bro, kenal Wesmira Parastuti nggak? Saya bilang. Dia langsung diam. Mia? Iya. Loh, kok lu bisa nyebut namanya dia? Hei, gue suaminya. Ternyata dia ini satu sekolah sama istri saya. Singkat cerita, dia nanya-nanya tentang apa yang saya sedang kerjakan. Oh, biasa. Oh, kangen water. Ada yang pernah digituin? Nah, banyak? Banyak. Sama. Oh, kangen water. Gue udah pernah tuh bro, dipresentasiin, dijelasin. Wah, dalam hati saya ya, kalau dia sudah dijelasin, kerjaan kita jadi berkurang dong. Benar nggak? Perlu nggak kita ngejelasin lagi? Nggak perlu, karena kenapa? Dia udah dijelasin. Nah, karena saya tahu dia udah dijelasin, dengan santai saya cuekin. Nih, ilmunya lagi nih. Kenapa? Kalau saya ngejar orang yang udah pernah dijelasin, dia malah makin males. Bener dong? Bener nggak? Nah, cuma waktu itu saya cuma tanya, kenapa lu nggak pasang? Karena saya tahu dia punya duit. Karena dia punya pabrik. Pabriknya dia yang bikin kursi mobil Innova seluruh Indonesia. Kebayang kan duitnya? Singkat cerita, kenapa lu nggak pasang? Dia nanya, emang itu benar? Saya itu nggak ada yang dijual kecuali diri saya sendiri. Jadi saya nggak jual Enagic, saya nggak jual bisnis, saya jual cerasnya orang sama saya. Bro, lihat gua, berani nggak gua bohong sama lu? Lu kenal sama bini gua lagi? Oke lah,
Sama yang lain mungkin lo gak percaya. Kalau sama gue gimana? Saya cuma ngomong gitu. Kebetulan istri saya dikenal pinter. Jadi saya bawa, saya jual istri saya juga. Terus dia langsung diem. Oke, gue percaya sama lo. Dah. Istrinya besoknya nyusul. Dikenalin lah sama saya. Terus suaminya ngomong, oh iya yang si Joko ini bisnisnya Kangen Water. Tar, keluar titik yang tadi Mas Fikri bilang. Kangen Water bukannya dilarang sama BP POM. Waduh. Suaminya langsung, hah? Yang bener ya? Iya, aku baca beritanya di internet. Kangen Water kan dilarang sama BP POM. Bro, gimana itu? Saya di belakangnya. Ini suami istri ngomong di depan, saya di belakang nyimak. Respon saya saat itu apa? Pertama, tenang. Yang kedua, saya bilang apa? Sekarang gini, bayangkan ya situasinya lagi jalan, ngobrol-ngobrol. Mungkin nggak saya jelasin, oh iya bro, jadi gini nih, Kangen Water nih gini-gini. Enak nggak jelasinnya? Nah, yang orang nggak ngerti, ditanya kayak gitu, dia tetap akan menjelaskan. Ngerti nggak maksud saya? Kita harus punya yang namanya postur. Tahu postur nggak? Tahu postur nggak Bapak Ibu? Memposisikan diri jangan di bawah. Kalau Bapak Ibu memposisikan sebagai sales, Bapak Ibu memposisikannya di bawah, berusaha untuk ngerespon. Tapi harga diri saya lebih tinggi. Begitu dia nanya, bro, bisa nggak kita nikmatin liburan kita dulu, ngomong bisnisnya belakangan? Oh iya, oke, sorry. Itu respon saya. Nanti kalau kita udah di Jakarta, baru kita ngobrol. Dah, singkat cerita, sampai di Jakarta, saya follow up. Bro, mau melanjutkan pertanyaan kita kemarin sama bini lu? Oh iya, boleh. Yaudah deh bro, lu ke rumah gue deh. Kebetulan gue lagi ada waktu nih sama Tata tuh istrinya. Dah, saya ke rumahnya nih. Jadi saya duduk, suaminya sama istrinya. Langsung dia browsing lagi ternyata. Wah, banyak lebih negatif lagi dari A sampai Z. Keren gak tuh Bapak? Saya paling seneng ketemu orang-orang yang begini. Kenapa? Karena kalau orang negatif, mereka bisa dikasih pemahaman dan mereka mengerti. Mereka akan jadi jauh lebih positif. Kenapa? Karena kalau mereka nyari berita ketemu negatif, artinya apa? Mereka punya apa? Keinginan untuk mencari tahu. Yang saya bingung, ketemu orang nggak kerespon apa-apa, kayak orang mati. Bener nggak? Nah, dia cerita BP POM lah, ribut lah, orang mengkritik dan sebagainya. Saya punya prinsip menjelaskan itu, saya menghindari yang namanya perdebatan. Menang kalah, kita kalah. Menang kalah, kalah. Ngerti ya? Ini tekniknya Bapak Ibu. Saya bocorin ilmu saya. Saya pakai teknik, karena ini teknik Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kita nggak perlu menjelaskan ngalor ngidul dari A sampai Z Bapak Ibu. Kasih dia pertanyaan, dia menjawab pertanyaan dia sendiri dan selesai. Oke? Nah, di internet Bapak Ibu bisa browsing. Ada itu sertifikat yang menceritakan bahwa Health Department of Japan ngasih izin ke perusahaan Enagic. Paham ya? Oke. Tahu nggak cara saya gimana? Saya buka handphone saya liatin sertifikat itu. Terus saya tanya sama mereka, bro, sorry ya, nggak bermaksud apa-apa. Ini Menkesnya Jepang, yang barusan lu baca Menkesnya Indonesia. Lu mau percaya mana? Gue nggak bisa ngeyakinin lu mana yang lebih bagus. Ketawa dua-duanya. Oke bro, kita pasang mesinnya, dah. Itu cara saya masih Fikri menjelaskan. Kenapa? Kalau kita berusaha menjelaskan, capek nggak? Capek, bukan capek fisik, capek hati.
Tapi begitu saya pakai teknik ini Bapak Ibu, saya cuma ngelempar itu, bro. Mau percaya mana? Menkes Jepang atau Menkes Indonesia? Loh, saya bilang mana? Menkes Jepang atau Menkes Indonesia nggak? Enggak. Yang jawab siapa? Selesai kan? Udah begitu doang ternyata, bro. Bisnis Enajik tuh simpel. Yang bikin ribet distributornya. Nih saya kasih tahu nih tekniknya. Ini teknik Bapak Ibu. Segala macam prospek pertanyaan dari A sampai Z saya pakai teknik ini selesai. Pernah waktu itu ada prospek, tim saya udah punya mesin, bawa dicerita, bro, gua ada prospek, orangnya kepinteran tapi bro, ahli kimia, denger ahli kimia, kebayang nggak? Saya cuma tanya sama dia, orangnya masih mau dengerin nggak? Saya bilang, kalau kita ngadepin prospek, orang udah nggak mau dengerin, skip. Selama dia masih mau dengar, masih ada peluang untuk closing. Tanya sama orangnya, bro, orangnya masih mau dengerin nggak? Mau, bro, makanya dia pengen banget ketemu lu. Nah, singkat cerita nih, dia datang ke rumah, saya udah pesan sama dia, bilang sama dia, kalau ada pertanyaan tulis dulu di rumah. Jadi kita bisa diskusi nanti pas nyampe ketemu. Oke, ternyata beneran loh Bapak Ibu. Dia punya pertanyaan 10, disiapin sama dia. Halo Mas Joko, wah saya senang banget nih akhirnya bisa ketemu. Nih yang ahli kimia, akhirnya saya bisa ketemu Mas Joko. Pengalaman saya di kimia, bla 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 bla. Saya, oh iya Pak, keren Pak. Dan nggak ada sedikit pun saya mengecilkan dia. Saya puji habis-habisan. Saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan. Woi, bagus Pak, keren. Dia keluar satu pertanyaan. Oke, kita bahas satu-satu ya Pak. Satu pertanyaan yang 2 sampai 10 nggak dia tanya lagi. Cuma pakai teknik apa tadi? Menjawab pertanyaan dengan siapa kali ini yang saya bawa? Saya cuma cerita siapa dokter Hiromisinya. Itu yang ahli kimia gemeteran. Pak, ini semua yang ngomong dokter Hiromisinya Pak, bukan saya mah copy paste omongannya dia. Begitu. Ayo deh, jadi nanya. Abis itu pertanyaan dia yang kedua, apa? Harga mesinnya berapa Pak? Terus dia ngomong sama tuh, yaudah deh saya mau, besok saya transfer ya. Udah, ngobrolin yang lain. Gitu doang. Oke, kejawab. Simple nggak bisnis Enajik? Simple Bapak Ibu. Jangan pernah membuat complicated yang simple. Ya, nah sekarang bisnisnya Enajik, ini saya kasih tahu lagi nih. Simpelnya lebih simple dari segala simple Bapak Ibu. Kenapa nih kita nih sekarang lagi mau mendapatkan ini 100 juta 20-30 tahun yang lalu besar banget gak? Tahun 70-an 100 juta kayak megang berapa Bapak Ibu? Miliaran, betul sekali. Sekarang 100 juta kayak megang apa Bapak Ibu? 100 juta. Nilainya turun. Maksudnya nilainya berapa nilainya? Nyampe miliaran nggak? Banyak nggak orang yang punya 100 juta? Banyak. Nilainya maksud saya tidak sebesar dulu. Jadi kecil tapi tetap punya nilai. Oke? Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan 100 juta ini? Ini dulu menjadi angka psikologis buat saya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nih mindset, pola pikir sudah tersetting sama slip gaji. Gua buat dapetin 4 juta aja babak belur kerjanya. Tiba-tiba ada orang nawarin 100 juta, udah nggak masuk logika. Akhirnya menjadi apa? Pesimis. Karena sesuatu yang tidak mungkin itu ditawarkan ke saya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini nih. Ini yang dimaksud dengan sistem perbudakan modern tanpa sadar. Perbudakan itu sudah berubah konsep dulu dan sekarang. Yang kita kerja selama ini
disiapkan untuk menjadi karyawan seperti buruh pabrik. Makanya ada ribuan bahkan jutaan orang terhipnotis di luar sana, termasuk orang tua saya, termasuk saya sendiri. Seperti apa? Kerja pabrikan, sekolah kayak pabrikan nggak? Masuk jam 7. Begitu jam 7, istirahat jam 10. Kalau mau kencing, angkat tangan. Pak, mau ke belakang, silakan. Ya nggak? Sekolah dari TK, SD, SMP, kuliah, otaknya disiapin untuk jadi pegawai. Sudah masuk jadi pegawai, kerja selama 55 tahun, 30 tahun lebih. Uang yang dikumpulin yang katanya buat keluarga, habis semua seperti ini. Inilah sistem modern perbudakan yang baru. Sistem ini diciptakan sama orang yang punya duit banyak. Makanya ini yang selalu menjadi makan korban adalah masyarakat menengah ke bawah. Kenapa saya bisa cerita ini semua? Karena saya ngalamin ini. Dan saya ngelihat saksinya adalah orang tua saya sendiri. Masa warisan begini yang mau diturunkan ke saya? Dari 4 anak yang dipunyai oleh orang tua saya satu-satunya yang menolak. Saya lawan sistem lama ini. Saya keluar. Kenapa? Karena saya punya kesempatan dan tahu caranya untuk melawan sistem itu. Ini sudah diajarkan berapa puluh tahun sebelumnya Bapak Ibu. Puluhan tahun dari zaman sebelum kemerdekaan. Benar gak? Pertanyaannya mau sampai kapan gini-gini terus? Ini yang akhirnya membuat saya punya keberanian. Begitu saya punya kesempatan dan tahu caranya, ada perusahaan Enagic yang menawarkan ini, konsep sistem. Tahu sistem? Sistem itu ada di mana-mana. Komunikasi ada sistemnya nggak? Ada. Transportasi ada sistemnya nggak? Ada. Mendapatkan penghasilan pun juga ada sistemnya. Kalau Bapak Ibu masih pakai konsep sistem lama, masuk konsep sistem lama itu apa? Masuk konsep sistem lama, Bapak Ibu sehari kerja, tenaga Bapak Ibu dibayar sama uang dan waktu itu cuma 8 jam kali terima gaji 30. Berarti Bapak Ibu hanya menghasilkan berapa? 8 kali 30? 240 jam. Kerja puluhan tahun, ujungnya pensiun, kemudian sakit, uang Bapak Ibu yang udah ditabung, keluar lagi buat si elit. Ini yang saya bilang sistem perbudakan modern. Dikasih rumah, dikasih gaji. Tapi di ujungnya dibikin sakit, mampus kita terus-terusan. Saya lihat itu di orang tua saya. Makanya waktu saya nganterin ibu saya waktu kerja di Lemigas, saya tanya, "Mah, Mama Lemigas, waktu dapat uang pensiun di Lemigas, berapa sih per bulannya?" Begitu ibu saya bilang, 3 juta Le, lumayan. Hah? 3 juta? Kerja 35 tahun? Nggak masuk logika saya Bapak Ibu. 3 juta gede nggak Bapak Ibu? Nggak ada nilainya. Kecil masih ada nilainya. Sekarang 3 juta nggak ada nilainya. Nah kalau ibu saya saat itu nggak punya anak, nggak ada saya misalnya, kemarin sakit, lututnya bengkak, cukup 3 juta? Enggak. Makanya saya bilang sakit itu buat orang berduit. Kalau nggak punya duit jangan coba-coba sakit. Mampus lo beneran di Jakarta. Beneran. Karena bakal nyengsarain banyak orang. Ini kenyataan pahit yang harus kita telan kalau kita nggak punya duit. Tapi saat itu saya punya duit. Ibu saya telepon, "Lihat, aduh kakiku." "Mah kenapa, Mah kenapa?" Saya samperin langsung ke rumah ibu saya. Kan saya udah bilang, saya punya waktu 1 kali 24 jam buat ibu saya. Begitu saya kaget ngeliat kaki, "Loh, kok Mama nggak pernah bilang, ih Mama nggak mau ngerepotin kamu." Saya telepon langsung ambulan. Ambulan mana? Rumah sakit Premier Pondok Bintaro. "Pak, ini ada biayanya." "Nggak ada masalah, kamu charge semuanya. Pokoknya saya nggak mau tahu." Ambulan datang sekarang ke rumah ibu saya dari Bintaro. Karena itu salah satu rumah sakit terbaik Bintaro. Datang ke Cipulir, rumah kakak saya. Adik saya marahin. "Wah, udah itu Mama daftarin aja pakai BPJS." "BPJS gila lu," saya bilang. BPJS, nggak ada BPJS.
Ini harus dikasih yang terbaik mama. Yaudah, akhirnya datang ambulan, diurusin semua. Saya langsung bilang sama reception yang nyampe ke sana, tolong taruh ibu saya di kamar VVIP di rumah sakit ini. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dirawat di VVIP, ngurusin administrasinya nggak dibawa Bapak Ibu, langsung dibawa ke kamar, langsung dapet. Beda kalau BPJS. Antrinya panjang itu ceritanya. Begitu saya bilang taruh ibu saya di kamar VVIP yang terbaik di rumah sakit ini, udah, oh gitu Pak, baik, langsung naik pum ke atas, langsung ke atas. Ibu saya udah nggak ngerti lah pokoknya udah. Wah, iki kamar boleh, kok api mana, udah lah, nggak usah mikirin apa-apa, istirahat total aja udah. Semua aku yang handle. Habis 600 juta. Kecil nggak? Kecil. Ini ibu saya masalahnya. Dia pertaruhkan segalanya buat saya. Bener nggak? Cuma 600 juta nggak ada artinya. Itulah kenapa saya kerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya keluar dari sistem. Coba kalau saya masih dalam sistem perbudakan modern kemarin, saya tetap ada di situ Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis ngeratapin ibu saya. Di saat dia butuh saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih sakit mana Bapak Ibu? Lebih sakit nggak punya duit kan? Bener nggak? Nah sekarang kita lihat nih, apa yang ditawarkan sama Enagic Bapak Ibu. Enagic ini udah ada segala-galanya. Tinggal kitanya mau serius atau tidak. Karena kenapa? Lihat Bapak Ibu, akadnya udah jelas semua kok. Ini mesin 70 juta. Masih lebih mana itu sama mesin yang Bapak Ibu lihat di bawah, yang bikin macet kota Jakarta. Berapa harga mesin yang ada di jalan yang bikin macet? Hah? Ratusan juta. Tanya salesnya dapat berapa? Yang ngejualin mobil. Hah? Itu sales Innova Kijang. Saya tahu mobil 480 juta. Komisinya tahu nggak berapa? 1,6 juta. Dibayar per 3 bulan. Dari mana saya tahu? Kakak sepupu saya. Kok bisa tahu? Iya, karena saya yang beli mobilnya. Makanya saya bisa cerita. Lah ini lihat Enagic. Ya kan? Dapat 1 poin 4 juta. Mesin kedua 4 juta. Mesin ketiga 8 juta. Mesin yang berikutnya yang ke-20 12 juta, 16 juta, 20 juta, 24 juta. Saya ngerti kayak gini dulu. Nggak ngerti Bapak Ibu. Ngapain perlu ngerti? Saya tahu buat ngerubah hidup saya nggak perlu ngerti. Saya perlu kerja. Jadi saya kerjain aja. Nanti belajarnya pas terima komisi. Baru ngerti. Kalau kebanyakan belajar, bikin ngerti, udah puyeng duluan. Belajarnya Bapak Ibu, terima komisi. Oh masuk 4 juta. Oh mesin yang kedua, oh ini masuk 4 juta. Pas yang 2A, ditransfer Enagic, oh iya ya bener ya 8 juta ya. Terus pas yang udah 3A, oh iya ya ketransfer 12 juta. Bapak Ibu akan ngerti dengan sendirinya. Dari mana? Dari uang yang masuk ke rekening Bapak Ibu. Bukan teori. Karena saya yang ngertinya juga dari situ. 2,5 tahun saya buat ngerti. Saya nggak mau buang waktu belajar, terus nggak pernah presentasi. Nggak akan jadi apa-apa Bapak Ibu. Yang bikin hidup kita berubah dari bisnis Enagic karena berapa banyak ya presentasi yang kita lakukan. Selesai. Itu kan kerjaan orang bodoh seperti saya bisa Bapak Ibu. Nggak perlu mikir. Jangan pernah kasih kerjaan yang untuk bikin saya mikir. Mampu saya Bapak Ibu. Mampu saya beneran. Saya nggak bisa mikir. Nah sekarang orang yang kerjanya mikir, ujungnya apa? Sama nggak? Apa yang mereka kejar? Ujungnya? Duit. Semua orang melakukan aktivitas ujungnya apa sih? Duit. Ngerjain bisnis Enagic? Duit. Perusahaan Enagic bisa 51 tahun kenapa? Duit. Lihat nih. Ini konsep sistem lama nih Bapak Ibu. Kita sudah didesain cuma bisa menghasilkan 240 jam sebulan. Mau kerja bertahun-tahun sampai kapanpun, kalau Bapak Ibu cuma jadi sistem, mampus kita ada. Nanti akan diteruskan lagi sama turunan kita. Dan yang gilanya lagi Bapak Ibu, sudah pada tahu kan? 5 tahun dari sekarang, walaupun Indonesia selalu telat 10 tahun dari negara maju, musuh sebenarnya
adalah robot yang akan menghantui PHK-PHK di banyak tempat. Apa yang kita dengar di berita tentang perusahaan-perusahaan di PHK, itu belum tsunami-nya Bapak Ibu. Nanti kalau udah tsunami-nya, pastikan Bapak Ibu pegang banyak duit. Karena nanti kalau masa itu tiba, yang jadi raja adalah uang cash. Uang cash Bapak Ibu. Cash is the king. Nah, Enagic adalah tempat untuk mendapatkan cash. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu 6A, ini Bapak Ibu sudah pegang, kalau duitnya nggak dipegang dari jualan mesin ya, Bapak Ibu hidup sehari-hari dari, nggak ada zoom kan? Dari jualan air. Saya hidup dari bisnis ini, dari jualan air. Jualan air saya 20 juta sebulan. Makanya uang dari penjualan mesin gak tersentuh. Jangan kebanyakan gaya sekarang. Jangan ikutin saya dulu. Saya dulu mah norak. Punya duit beli mobil, punya duit beli rumah. Jangan Bapak Ibu. Sekarang situasinya genting buat 5 tahun ke depan. Beneran. Sejak apa? Donald Trump mendeklar perang. Ini sekarang terakhir kaget lagi saya. Anjir, dia naikin Cina 254%. Perang ini sekarang bukan kayak zaman dulu Bapak Ibu. Perang dagang, perang tarif. Mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia akan kena imbasnya nanti. Dari mana? Dari pabrik-pabrik. Suatu saat cepat atau lambat kita akan kena imbasnya. Sebelum tsunami itu datang, jangan buang waktu. Yang namanya belum masuk sistem, secepat mungkin masuk sistem. Kalau yang sudah masuk sistem, secepat mungkin kerjakan bisnisnya. Kalau Bapak Ibu masih punya belum berani untuk presentasi, ngundangin orang, kumpulin, mentokin hari Kamis, bawa semua ke sini. Ada orang ganteng dari Jakarta yang cerita tentang bagaimana dapat 100 juta sebulan. Saya kasih tahu, ini kan Bapak Ibu namanya dimasukin sistem. Nah, makanya dibutuhin KTP, buku tabungan, dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Bapak Ibu punya sistem sendiri. Kita keluar dari konsep sistem lama. Kalau Bapak Ibu sudah kerja membangun konsep sistem sendiri, Bapak Ibu, jangan buang waktu lagi, gas habis-habisan. Cerita ke banyak orang nih sekarang lagi banyak butuh solusi. Mereka bingung di luar sana mau ngapain. Apalagi nanti nih dolar nyentuh 20.000. Ngeri. Saya juga nggak tahu nih imbasnya, karena ini kan barang impor. Mesin ini bisa naik tiba-tiba, nggak ada yang bisa ngontrol itu, benar nggak Bapak Ibu? Tapi ini saya kasih tahu ya, dari tahun 2012 mesin Kangen Water itu nggak pernah naik. Dari 2012 sampai 2025, Mr. Oshiro nggak pernah mau naikin harga mesin ini. Padahal harga dolar udah jauh ketinggalan kemana-mana Bapak Ibu. Mr. Oshiro ini dewa, terlalu baik. Makhluk Tuhan yang diciptakan sama Tuhan tuh baik banget buat nyelamatin banyak orang. Tapi kalau nanti dolar sampai 20.000, saya nggak tahu. Di harga mesin bisa berubah dari 50 jadi 60 atau 70. Yang 70 mungkin bisa 80 atau 90, saya nggak tahu. Mungkin nggak itu bisa terjadi Bapak Ibu? Mungkin. Lah ini makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu punya waktu hidup yang sama 24 jam, saatnya Bapak Ibu bangun punya sistem sendiri. Ini sistem sendiri yang kita miliki, semua tergantung kita. Ini baru adil. Bapak Ibu dibayar sesuai dengan kerja keras Bapak Ibu. Lah kalau kita dulu jadi sistem, yang kerja keras kita, yang dapat komplimen siapa? Atasan kita. Yang kerja keras kita, yang kaya orang lain Bapak Ibu. Kalau ini yang kerja keras kita kaya. Perusahaan kaya, kita ikut kaya. Kalau di tempat sebelumnya perusahaan kaya, kitanya amsyong. Bisa dipahamin ya Bapak Ibu ya? Oke. Sistemnya ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Nih, kalau Bapak Ibu sudah mencapai 6A, Bapak Ibu pegang 1,6 miliar. 1,6 miliar. Robert T. Kiyosaki pernah bilang, ada 4 cash flow kuadran untuk orang mencapai di titik investor. Pertama jadi employee, nggak apa-apa jadi employee. Kerja, kumpulin duit. 10
Supaya apa? Nanti bisa jadi business owner. Yang kedua adalah sebagai profesional, self-employed. Kerja, nabung. Biar jadi apa? Supaya jadi business owner. Nah, business owner itu siapa? Kayak kita ini di kuadran business owner. Kerja, punya duit, bangun sistemnya. Begitu uang kita udah banyak, kita jadi investor. Dari mana misalnya? Satu yang pasti akan menjadi hal yang paling langka, tanah. Benar nggak? Emas. Bagi siapa orang-orang yang menguasai ini, dia akan menguasai keuangan. Ilmunya kan begitu, Bapak Ibu. Lah sekarang, dulu, sampai nanti nggak punya duit terus, ya mati aja lah. 2030 akan sangat mengerikan, beneran saya kasih tahu Bapak Ibu. Yang ngomong bukan saya, ahli ekonomi. Banyak banget saya nonton di YouTube, dan mereka ini orang-orang yang berkompeten. Karena ini bukan terjadi cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Keadaan dunia ini lagi tidak nyaman, lagi tidak baik-baik saja. Nah inilah kita saatnya. Tapi nanti nih, ibarat terbang pesawat nih, yang di bawah nih kena turbulence semua. Yang punya duit mah terbangnya di atas awan. Jadi dia nggak kena turbulence. Di atas mah nyaman-nyaman aja. Dia terbang, makan bisa enak, tidur bisa nyenyak. Lah pesawat yang menengah ke bawah ini kena turbulence, kena petir, terbangnya naik turun. Bagaimana kita bisa pindah ke sana jadi business owner, kemudian rubah jadi investor? Nah, dari marketing plan-nya ada yang mau ditanya sebelum saya akhiri penjelasan siang hari ini? Wah, beruntung loh hari ini. Saya tadi lihat